program kerja tahunan seperti Malam Bahaya dan inaugurasi. Memiliki spirit untuk berprestasi itu sangat tinggi. Mewakili Senat Mahasiswa dalam setiap kegiatan di Fakultas Ilmu Budaya. Halo Mahadaya, aku Muhammad Fatanul Gulam, Presiden Lembaga Eksekutif Mahasiswa Kabinet Niskala Amita tahun periode 2023. Lembaga Eksekutif Mahasiswa atau LEM FIB UGM merupakan organisasi yang memegang peran eksekutif di tingkat Fakultas Ilmu Budaya. LEM FIB berperan sebagai penyambung lidah baik dari mahasiswa ke dekanat maupun dari dekanat ke mahasiswa. LEM FIB juga berperan untuk menyalurkan minat bakat mahasiswa FIB dan meregulasikan kepentingan dan kegiatan mahasiswa FIB. Di LEM FIB kita bisa belajar dan mengembangkan kemampuan terkait administrasi, manajemen waktu, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Di LEM FIB juga tentunya kita juga bisa menyalurkan minat dan bakat kita ke dalam program kerja sesuai bidang dan kementerian kita. LEM FIB mempunyai beberapa program kerja, baik program kerja yang ditujukan untuk internal pengurus LEM FIB maupun program kerja yang ditujukan untuk mahasiswa FIB secara umum. LEM FIB juga mempunyai beberapa program kerja tahunan seperti Malam Bahaya dan inaugurasi. LEM FIB mempunyai dua alur penerimaan pengurus baru, baik melalui oprek magang pengurus maupun melalui oprek pengurus aktif LEM FIB. Ikuti Instagram LEM FIB di @lemfib_UGM untuk informasi lebih lanjut. Halo, perkenalkan, nama saya Ajeng Purwaniarati Puspitaningrum. Berasal dari Prodi Sastra Perancis Angkatan 2022, saya sekarang menjabat sebagai Badan Kehormatan di Senat Mahasiswa FIB UGM. Senat Mahasiswa merupakan lembaga legislatif yang dibentuk untuk menyempurnakan proses berdemokrasi di lingkungan FIB UGM dan juga sebagai perwakilan atas aspirasi Mahadaya di FIB UGM. Senat Mahasiswa adalah lembaga yang bertujuan untuk menyalurkan, menampung, dan juga memperjuangkan aspirasi Mahadaya sekaligus lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa atau LEM FIB. Bergabung di Senat Mahasiswa, kalian akan mendapatkan banyak manfaatnya loh. Yang pertama, kalian akan belajar bagaimana cara kerja sebagai pengawas dan juga legislatif. Yang kedua, kalian juga bisa mendapatkan networking. Ketika kalian menjadi anak Senat Mahasiswa, kalian akan mendapat kesempatan untuk mewakili Senat Mahasiswa dalam setiap kegiatan di Fakultas Ilmu Budaya. Yang kedua, kalian juga akan mendapatkan pengalaman dalam organisasi yang memiliki sistem fleksibel dan seru. Karena Senat Mahasiswa bersifat legislatif, maka kegiatan kita akan seputar tentang pengawasan pada kegiatan lapangan yang diadakan oleh LEM FIB dan juga pengumpulan aspirasi dari Mahadaya. Untuk pendaftaran, yang pertama kalian bisa mendaftar sebagai staf ahli di Senat Mahasiswa yang akan dibuka pada awal semester. Atau yang kedua, menjelang pergantian kepengurusan utama akan ada open recruitment yang akan dikirimkan 2 orang masing-masing dari prodi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk info selanjutnya, jangan lupa untuk cek Instagramnya Senat FIB UGM, bisa @senatfibugm, dan kalian juga bisa DM pertanyaan kalau kalian ada pertanyaan. See you! Ke Pasar Kliwon beli kipas, pulangnya mampir dulu makan iga. Perkenalkan, namaku Hesti Nurul Kusumaning Tias, Mapres FIB UGM tahun 2023. Aku dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020. Mapres adalah salah satu ajang
yang ada di tingkat fakultas dan universitas di setiap universitas yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk memilih beberapa perwakilan bagi tingkat fakultas maupun universitas untuk bisa maju menjadi mahasiswa berprestasi. Ya udah gitu sih. Manfaat menjadi MAPRES yang paling aku rasain adalah waktu kompetisi baik di tingkat fakultas maupun universitas itu bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai fakultas yang ada yang memiliki spirit untuk berprestasi itu sangat tinggi gitu. Jadi ini bisa menambah motivasi secara personal untuk bisa lebih berprestasi lagi. Seperti itu. Cara jadi MAPRES itu bisa melalui 2 jalur. Yang pertama jalur mandiri alias bisa daftar sendiri. Yang kedua lewat jalur rekomendasi fakultas seperti itu. Kemarin aku lewat jalur yang kedua. Jadi fakultas meminta aku untuk menjadi salah satu wakil FIB di tingkat UGM dalam ajang MAPRES ini. Nah, gimana sih cara fakultas lihat apakah kita berpotensi menjadi MAPRES atau tidak? Nah, misalnya kita banyak ikut kompetisi, kemudian menang, atau kita menjadi narasumber, atau juri dalam suatu kegiatan, kemudian kita juga menerbitkan karya-karya berupa buku, artikel jurnal, dan lain sebagainya, atau kita punya usaha, dan lain sebagainya, berbagai capaian unggulan itu kita cantumkan di Simaster, di bagian prestasi sang juara, di bidang kemahasiswaan kalau nggak salah. Nah, dari situ fakultas bisa melihat track record kita bagaimana, seperti itu. Nah, setelah dari fakultas itu akan ada seleksi lanjutan lagi di tingkat universitas. Itu ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama, proposal gagasan kreatif. Yang kedua, portofolio capaian unggulan. Yang ketiga adalah sertifikat kemampuan berbahasa Inggris, seperti itu. Terus nanti di tingkat universitas akan ada seleksi lanjutan lagi. Seleksinya seperti presentasi gagasan kreatif itu dan dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Seperti itu sih kira-kira. Tips and triknya adalah ikuti suara hatimu. Kayak ya udah, apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai untuk lakukan aja. Mungkin nggak usah terlalu berpikir besok akan jadi, misalnya kalau ikut kompetisi apakah menang atau enggak, kalau ikut kegiatan ini apakah berhasil atau enggak, dan lain sebagainya. Kalau kamu suka, udah lakuin aja. Akan ada banyak kejutan-kejutan yang nggak terduga yang akan menghampiri kita selama kita mengikuti kata hati. Itu sih. Mungkin buat teman-teman yang pengen jadi MAPRES di tingkat fakultas dulu, bisa pantau terus IG-nya @komapres_UGM. Nah, di situ biasanya pembukaan untuk MAPRES fakultas itu ada di Januari, awal tahun lah, Januari sampai Maret itu ada seleksi MAPRES di tingkat fakultas, nanti terus lanjut tingkat universitas gitu.